Ya, alhamdulillah hari ini kita masih bisa belajar seperti biasanya ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita peroleh pada hari ini bisa bermanfaat. Doa dimulai. Ya, setiap hari kita selalu menyanyikan lagu wajib nasional untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan menumbuhkan rasa nasionalisme kita ya. Nah, Teman-teman dipersilakan berdiri sejenak. satu nusa, satu bangsa, satu warna kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bangsa kita rela bersama. Anak tadi sudah piket? Mereka bilang bagian dimasukkan. Kita tetap harus disiplin dengan tugas kita ya. Tetap harus mematuhi peraturan sekolah. Kalau piket harus tanggung jawab dengan piketnya ya. Harus disiplin setiap hari kita terapkan agar tercapai cita-cita. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu cek hadiran terlebih dahulu ya. Hari ini gimana nih, hadir semua? Pada yang nggak hadir? Yang nggak hadir siapa? Reza, kita pada 3 orang ya. Sakit atau gimana? Ada yang izin? Nah, kita doakan teman kita yang sakit, semoga lekas sehat kembali ya, agar bisa ikut pelajaran seperti sedia kala ya. Nah, sekarang Ibu pengen kita tanya kabar seperti biasa ya. Oke? Selamat siang muridku semua. Selamat siang muridku semua. Selamat siang muridku. Apa kabarnya hari ini murid-muridku? Ceria, luar biasa. Oke, kita sekalian tepuk semangat biar belajarnya semangat ya. Tepuk semangat. Oke, terima kasih. Kita harus belajar dengan semangat. Oke anak-anak, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan arti dari Rasulul Azmi dengan benar ya. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan nama-nama Rasulul Azmi dan mukjizatnya dengan benar. Lalu yang ketiga, peserta didik meyakini adanya Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, peserta didik dapat menerapkan perilaku jujur ya, amanah, dapat dipercaya dan cerdas. Anak-anak, tahukah kalian siapa saja rasul-rasul yang termasuk dalam kategori Rasulul Azmi dan apa sih yang membedakan mereka dari rasul-rasul lainnya? Tahu nggak? Tahu. Ya, bentar lagi lebih jelasnya kita bahas pada pelajaran pada hari ini ya. Pelajaran pada hari ini materinya tentang Rasul Ulul
kalau Ulul Azmi, Ibu minta tolong kalian simak dan perhatikan video yang ada di depan ya, tayangan video. Jadi, apakah kalian ingin menjadi juara kelas? Tentu ingin ya. Seberapa besar tekad dan keteguhan kalian untuk mencapai keinginan tersebut? Apa saja yang sudah kalian lakukan untuk mencapainya? Nah, di antara 25 nabi dan rasul, ada loh nabi-nabi yang memiliki tekad yang sangat kuat untuk mencapai cita-cita mereka. Siapa saja mereka? Yuk kita simak video ini sampai akhir. Apa sih yang dimaksud dengan ulul azmi? Ulul azmi terdiri dari dua kata, yaitu ulu dan al-azmi. Ulu artinya adalah mempunyai atau memiliki, sedangkan al-azmi artinya adalah teguh atau tekad yang kuat. Sehingga ulul azmi artinya adalah memiliki keteguhan atau tekad yang sangat kuat. Itu berarti Rasul ulul azmi artinya adalah Rasul yang memiliki keteguhan atau tekad yang kuat. Para Rasul ulul azmi memiliki keteguhan, tekad, ketabahan, dan kesabaran yang sangat kuat, serta teguh dalam menjalankan tugasnya, yaitu menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musa alaihi salam, Isa alaihi salam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya mudah menghafalnya, kita bisa membuat singkatan dari kelima nama nabi tersebut. Contohnya adalah Mimim atau Mimin, terdiri dari kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Isa alaihi salam, Musa alaihi salam, Ibrahim alaihi salam, dan Nuh alaihi salam. Yang pertama adalah kisah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam adalah keturunan ke-10 dari Nabi Adam alaihi salam. Ia mengajak manusia agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melarang memperhambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi manusia di masa itu tidak mengacuhkan seruannya. Seruan Nabi Nuh alaihi salam itu mereka sambut dengan cemooh dan ejekan. Selama 950 tahun, Nabi Nuh alaihi salam menyiarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi umatnya tetap saja ingkar, termasuk anaknya sendiri yang bernama Kan'an. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kepada mereka siksaan berupa banjir besar. Hanya sedikit orang yang selamat dari banjir besar tersebut. Mereka yang selamat adalah para pengikut Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam mengajak Raja Namrud dan kaumnya agar beriman dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihi salam mengajak mereka agar mereka meninggalkan menyembah berhala. Ada banyak kesabaran dan keteguhan Nabi Ibrahim alaihi salam yang dapat kita ketahui lebih lanjut. Karena ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka doanya pun dikabulkan. Nabi Musa alaihi salam adalah putra Imran, keturunan Bani Israel. Ia hidup pada masa Raja Fir'aun yang sangat zalim, mengaku dirinya sebagai Tuhan. Siapa yang tidak mau menuhankan Fir'aun, maka orang itu akan dibunuh. Nah, Nabi Musa alaihi salam terus saja menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Bani Israel, seraya berdoa agar diberi kawan yang membantunya. Akhirnya diberilah Harun saudaranya yang membantu dakwahnya. Doa Nabi Musa alaihi salam pun dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Nabi Harun alaihi salam diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi seorang rasul. Adalah kisah Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam adalah putra Maryam. Dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau dilahirkan dengan perantaraan ibu saja. Keajaiban kelahiran ini menjadi ujian kepada manusia, percaya atau tidak kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Isa alaihi salam dalam menjalankan dakwahnya diancam dan direncanakan untuk dibunuh dengan cara disalib. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Isa alaihi salam dengan cara diangkatkan ke alam gaib atau Mi'raj. Ternyata yang terbunuh adalah orang
yang menyerupai Nabi Isa alaihissalam, yaitu Yahuda atau Yudas Iskariot. Kalian bisa lihat Quran surat An-Nisa ayat 157 yang artinya, Bismillahirrahmanirrahim. Tidaklah mereka membunuh dan menyalib Isa, hanya orang yang diserupakan Allah dengan Isa alaihissalam yang tersalib. Quran surat An-Nisa ayat 157. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi dan dari engkau, dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam. Dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Quran surat Al-Ahzab ayat ke-7. Nah, anak-anak, barusan kalian sudah menyaksikan video yang menjelaskan tentang Rasulul Azmi. Ya, apa tadi Rasulul Azmi? Rasulul Azmi itu dari bahasa menurut ulu atau uli yang artinya memiliki. Ya, kalau ulul azmi itu artinya teguh atau tekad yang kuat. Jadi Rasulul Azmi itu artinya Rasul yang memiliki keteguhan atau tekad yang kuat. Ada berapa tadi nak jumlahnya Rasulul Azmi? Ada 5 ya. Ada Nabi siapa? Ibrahim, terus Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Muhammad. Ya. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan anak-anak paham. Sekarang kita untuk mengenal lebih lanjut lagi tentang Rasulul Azmi, kita nyanyi ya. Oke? Kalian ikuti lagu yang ada di video di depan ya. Nyanyinya ya. Semangat. Ayo kawan kita mengenal Nabi ulul azmi. Ada 5 nabi, ayo kita imani. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim bisa selamat dari panasnya api. Nabi Isa bisa menyembuhkan orang yang buta, dan Nabi Nuh bisa membuat kapal yang besar. Nabi Muhammad bisa membuat bulan terbelah, keluar air di selajari Quran yang suci. Oke anak-anak, kita akan menyaksikan video lagi, tayangan video di depan ya. Ini tentang Rasulul Azmi dan mukjizatnya. Tahu nggak apa itu mukjizat? Apa? Iya, mukjizat itu kejadian luar biasa yang terjadi pada orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk para Rasulul Azmi ya. Sekarang kita saksikan tayangan videonya supaya kalian bisa lebih memahami, oke? Lima Nabi Ulul Azmi dan mukjizatnya. Yang dimaksud dengan Rasul Ulul Azmi adalah para nabi dan rasul yang mempunyai ketabahan luar biasa dalam menghadapi cobaan serta ujian. Ketika mereka mendapat hinaan, cacian, bahkan ancaman pembunuhan, mereka tetap sabar menghadapinya. Mereka itu adalah Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama Nabi Nuh. Nabi Nuh diutus kepada kaum Bani Rasif. Kaum ini termasuk kaum yang sulit diajak beriman kepada Allah. Mereka menyembah patung atau berhala. Termasuk anaknya Kan'an dan istrinya Wali'ah pun turut membangkang. Kaumnya lalu diberi azab oleh Allah berupa kekeringan dan munculnya kaum perempuan selama 40 tahun. Hal itu menjadikan hancurnya tanah dan tanaman mereka. Hingga suatu ketika Nabi Nuh diutus untuk membuat kapal sebagai tempat penyelamatan. Ketika membuat kapal agar menyelamatkan kaumnya, akhirnya Nabi
setianya diselamatkan Allah dengan berlindung dalam perahu besar atau bahtera yang sudah Nabi siapkan. Maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang besertanya di dalam kapal yang penuh muatan. Kemudian sesudah itu kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal. Surat Asy-Syu'ara ayat 109. Saudaranya mampu bertahan di tengah kobaran api, dan api itu pun merasa dingin. Bakarlah dia dan bantulah ilah-ilah kamu, jika kamu benar-benar hendak bertindak. Kami berfirman, hai api menjadi dinginlah, dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Mereka hendak berbuat makar terhadap Ibrahim. Maka kami menjadikan itu mereka orang-orang yang paling merugi. Quran Surat Al-Anbiya ayat 68-70. Yang ketiga, Nabi Musa. Nabi Musa adalah salah satu nabi dengan ujian yang sangat berat, yakni menghadapi Raja Fir'aun yang keji dan kaumnya sendiri yang membangkang. Nabi Musa yang luar biasa karena terlahir tanpa ayah. Padahal Allah yang menghendaki Maria mengandung Isa dalam keadaan masih suci. Melalui kitab Injil, Nabi Isa juga diberi kemampuan oleh Allah bisa berbicara saat masih bayi, dapat menyembuhkan orang sakit, buta, bahkan menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal dunia. Dan aku menghidupkan orang mati dengan seizin Allah. Quran Surat Al-Imran ayat 49. Yang kelima, Nabi Muhammad. Ada Nabi dan Rasul terakhir Allah, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad yang sejak kecil sudah dibersihkan hatinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, selalu mendapat siksaan dan ujian berat karena kaum kafir yang pembangkang dan ingkar kepada Allah. Namun, keteguhan hatinya dan ketabahan luar biasanya lah yang membuat Nabi Muhammad diberi gelar Ulul Azmi. Oleh Allah, Nabi Muhammad juga diberi beberapa mukjizat luar biasa. Dari mampu membelah bulan, mampu mengeluarkan air dari sela-sela jari tangan, serta diturunkannya kitab suci Al-Quran kepada dirinya. Itu adalah nama-nama Nabi Ulul Azmi yang diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke anak-anak, barusan kita sudah menyaksikan penayangan video mengenai Rasulul Azmi dan mukjizatnya. Tadi ada berapa? Rasulnya ada 5 ya? Tadi Nabi siapa tadi? Nabi Nuh. Tadi mukjizatnya apa? Membuat kapal yang besar. Berhasil menyelamatkan pengikut setianya dari banjir besar ya. Lalu tadi yang kedua ada Nabi Isa ya. Nabi Isa tadi mukjizatnya apa? Bisa berbicara ketika bayi ya, bisa menyembuhkan penyakit orang buta, bisa menghidupkan orang yang meninggal seizin Allah. Yang ketiga tadi ada Nabi siapa? Musa. Nabi Musa itu diberi mukjizat sebuah tongkat. Tongkatnya bisa berubah menjadi ular dan bisa membelah lautan ketika dia dikejar oleh Raja Fir'aun ya. Lalu yang ketiga, yang keempat ada Nabi Ibrahim. Mukjizatnya tadi apa? Nabi Ibrahim tidak hangus dibakar ya, karena apinya berubah menjadi dingin atas pertolongan Allah. Yang terakhir, yang kelima ada Nabi Muhammad. Mukjizatnya tadi apa? Bisa membelah bulan, ya, membelah bulan terus keluar air dari sela-sela jari. Dan mukjizat terbesarnya ada kitab Al-Quran. Paham semuanya? Anak-anak, tadi kalian sudah menyaksikan tayangan video di depan ya. Sekarang sudah dibagi kelompok ya, jadi 3 kelompok. Ada kelompok 1, ini kelompok 2 ya, yang di ujung sana kelompok 3. Nah, silakan kalian berdiskusi, membuat narasi atau kesimpulan tentang video yang sudah tayang di depan tadi. Oke? Paham ya? Nah, kalian tulis nama kelompoknya di atasnya, terus kalian diskusikan kesimpulan atau narasi yang dari kalian dapatkan dari tayangan video di depan tadi. Nih, kalian kerjakan sama-sama ya.
per kelompok ya. Ya, Bu. Nanti hasilnya akan kita diskusikan atau paparkan oleh kalian di depan satu-satu ya per kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah dari kelompok 1. Nama kelompok saya Eka Kira Ayah Aisyah. Apa hasil diskusinya ya? Rasul ulul azmi berasal dari bahasa ulu atau uli, artinya memiliki. Al azmi artinya tekad atau teguh yang kuat. Rasul ulul azmi artinya rasul yang memiliki tekad atau keteguhan yang kuat. Rasul ulul azmi terdiri dari 5 rasul. 1. Nabi Nuh alaihissalam, 2. Nabi Musa alaihissalam, 3. Nabi Isa alaihissalam, 4. Nabi Ibrahim alaihissalam, 5. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, bagus. Itu ringkasan dari kelompok 1 ya. Hasil diskusinya ya. Tepuk tangan semuanya di kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 beranggota 4, Azila, Azeli, Lutfi, Naila. Saya akan menyampaikan hasil diskusi kami. Rasulullah ulul azmi terdiri dari 5 rasul dan memiliki mukjizat. 1. Nabi Nuh membuat kapal yang besar. 2. Nabi Musa terdapat tongkat yang bisa berubah menjadi ular dan membelah laut. 3. Nabi Isa bisa berbicara saat bayi menyembuhkan penyakit orang buta, menghidupkan orang yang sudah meninggal dengan seizin Allah. 4. Nabi Ibrahim tidak hangus dibakar api, berubah menjadi dingin. 5. Nabi Muhammad mendapatkan kitab Al-Quran. Oke, bagus. Tepuk tangan yuk, beri aplaus yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga, kelompok 3 beranggota 4, yaitu Zahra, Amin, Sabta. Saya akan menyampaikan hasil diskusi kami. 5 Rasul ulul azmi. 1. Nabi Nuh alaihi salam, 2. Nabi Musa alaihi salam, 3. Nabi Isa alaihi salam, 4. Nabi Ibrahim alaihi salam, 5. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul ulul azmi memiliki kesabaran yang tinggi dalam berdakwah, memiliki tekad dan keteguhan yang kuat. Sudah? Sudah. Oke, bagus. Tepuk tangan yuk untuk kelompok 3 yuk. Beri aplaus. Oke. Alhamdulillah, itu tadi hasil diskusinya ya. Ibu sudah memberi nilai yang bagus ya, karena kalian sudah menangkap apa yang ditayangkan di video tadi. Alhamdulillah semuanya sudah menangkap, bisa menyimpulkan dengan baik dan benar ya. Kan badan kita nggak pegel-pegel ya, biar tangannya nggak panas, kita tepuk dinding. Oke, siap? Ya. Tepuk dinding. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding.
diberi pertanyaan, nanti pertanyaannya ada di depan. Silakan perhatikan Bapak tulis. Ini ada teka-teki silang. Nanti misalnya si Aisyah yang berhenti musiknya nanti maju ke depan kerjakan soal nomor 1 ya. Nanti kalian jawab di dalam kotak ini. Kalian tulis jawabannya. Paham? Paham. Bisa kita mulai? Bisa. Ibu mulai dari sini ya. Ya. Ayo kawan kita mengenal Nabi Ulul Azmi. Ada 5 nama Nabi. Ayo kita imani. Ya, Lutfi. Jawab pertanyaan nomor 1 Lutfi. Nomor 1 apa pertanyaannya Lutfi? Nabi yang bisa membuat Ini dong nomor 1. mukjizat Nabi Muhammad. Ya, apa jawabannya? Sampai nggak? Itu apa? Apa itu? Apa itu? Al-Quran. Betul nggak Al-Quran? Oh, mau ibu kasih hadiah nih. Apa hadiahnya? Jajan ya buat beli bakwan. Kalau ada hubungan baru dapat. Nabi Musa yang bisa memberkatakan. Nabi Ibrahim bisa selamat dari panasnya api. Nabi Isa bisa menyembuhkan. Oh, Ayo, Nurul. Nurul. Ya, maju. Apa Nurul pertanyaannya baca? Nabi yang bisa membuat kapal bisa. Oh, siapa Nabi bisa buat kapal, bisa tulis di situ. Siapa nak? Betul. Tangan semuanya. dan Nabi bisa membuat kapal. Bunga, ayo Bunga. Apa pertanyaan nomor 3 Bunga? Rasul yang mempunyai ketabahan luar biasa. Ayo, coba jawab di situ. Serah ya. Di sini nak, dari sini ke bawah. Rasul Ulul Azmi benar? Quran yang suci. Oke. Siapa? Yuk, maju ke depan. Apa pertanyaan nomor 12 nak? Kaum Nabi Ibrahim menyembah. Menyembah apa tulis di sini yuk, dalam kotaknya ya. Ya. Panjangnya dikit kakinya kamu. Oke, apa jawabannya? Berhala. Benar nggak? Oke, terima kasih. Alhamdulillah semua bisa menjawab ya. Tuh, bisa dilihat semuanya. Alhamdulillah bisa dijawab oleh anak-anak kita. Oke anak-anak, bagaimana dengan pelajaran kita pada hari ini? Apa semuanya paham? Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, sekarang kita simpulkan pelajaran kita pada hari ini ya, untuk mengetahui seberapa besar pemahaman kalian pada pelajaran hari ini tentang Rasul Ulul Azmi. Coba aku nanya, apa tadi nama Rasul Ulul Azmi? Rasul yang memiliki tekad atau keteguhan yang kuat. Ada berapa tadi Rasul Ulul Azmi? Siapa? Nabi Nuh ya, Nabi Nuh alaihissalam. Kedua Nabi Musa. Tiga Nabi Isa. Keempat Ibrahim. Yang kelima Nabi Muhammad.
Yuk, kita minta tolong sama Lutfi memimpin doanya ke depan. Siap, berdoa dimulai. Terima kasih, kembali ke tempat Lutfi. Oke, terima kasih anak-anak untuk hari ini. Sampai bertemu di pelajaran berikutnya ya. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.